Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat. Anak-anak, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Sebelum belajar, marilah kita sama-sama untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran yang kelima. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kelima ini yaitu yang pertama, kalor mengubah suhu benda, 2, informasi penting dalam teks bacaan, dan yang ketiga yaitu lagu Majuta Gentar dalam bentuk karya tari. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis pengaruh kalor mengubah suhu benda, yang kedua, mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam sebuah bacaan, dan yang ketiga, menyanyikan lagu Majuta Gentar dan bentuk karya tari. Anak-anak, peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Ayo rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Majuta Gentar berikut ini. Anak-anak, nyanyikan lagu Majuta Gentar dengan nada dan tempo yang sesuai. Kalian dapat melihat liriknya pada buku tema 7 halaman 126. Anak-anak, setelah kalian bernyanyi, cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Majuta Gentar? Jelaskan. Ya, ketika menyanyikan lagu Majuta Gentar, semangat dan rasa cinta pada Indonesia akan semakin bertambah. Dapat mengingatkan kembali jasa para pahlawan demi merdekanya negara Indonesia. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimanakah nada dan tempo lagu Majuta Gentar? Jadi, nada lagu Majuta Gentar yaitu do sama dengan bes. Dengan tempo atau birama 4/4, artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Tempo lagu Majuta Gentar adalah marsia atau seperti orang berbaris. Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah lirik lagu Majuta Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Tentu saja iya, karena dapat membangkitkan semangat untuk membela tanah air dan juga menggambarkan keberanian rakyat dengan perlengkapan seadanya untuk melawan musuh dengan senjata yang lengkap. Anak-anak, dapatkah kalian memperagakan gerak tari dengan iringan lagu Majuta Gentar? Peragakan tarian berikut dengan iringan lagu Majuta Gentar. Kamu boleh membuat pola lantai lain yang berbeda dari gambar di bawah. Pasti kamu lebih kreatif. Peragakan gerak berikut dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gerakan yang pertama yaitu berjalan tegap ke depan. Silahkan kalian berkreasi dengan pola lantainya. Gerakan yang kedua yaitu mengayunkan gendewa ke depan, lalu ditarik ke atas. Gerakan yang ketiga yaitu kalian berlari-lari kecil, pandangan ke arah gendewa. Gerakan yang keempat yaitu meluruskan tangan kanan ke atas, lalu menekuk, pandangan menatap tajam ke depan, lalu kepala menengok ke kanan. Lakukan seperti yang ada pada gambar. Susunlah gerakan-gerakan tersebut dengan pola lantai yang indah, dan sesuaikan juga dengan iringan dari lagu Majuta Gentar. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana.
Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Kiblatnya, pertempuran terjadi di mana-mana, korban pun banyak berjatuhan. Anak-anak, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Avney, di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nika ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut. 1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malibi, pimpinan sekutu, adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. 2. Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman. Ketiga, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 25 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Keempat, Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Dan yang kelima yaitu serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Anak-anak, itu adalah gambar monumen serangan umum 1 Maret yang berada di kota Yogyakarta. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Perundingan yang pertama yaitu Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Hasil perundingan Linggarjati yang pertama yaitu Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Dan yang ketiga yaitu negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda
yang diketuai oleh Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Perjanjian yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Perjanjian yang ketiga yaitu Perjanjian Rumroyen. Diadakan pada tanggal 17 April 1945 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Anak-anak, pahamilah bacaan di atas. Buatlah tabel seperti gambar di samping pada buku tulismu dan tuliskan informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut. Bedakan mana yang termasuk bentuk perjuangan fisik dan bentuk perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Jika memakai senapan api, itu pun hanya hasil dari rampasan. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki Inggris, Belanda, ataupun Jepang. Mereka sudah menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom. Perjuangan para pahlawan waktu itu sangat hebat. Mereka tetap semangat membara pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia menggunakan senjata modern. Tentu saja suhu udara saat itu sangat panas saat para penjajah menembakkan meriam dan mengebom. Anak-anak, berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Pada pembelajaran yang lalu, telah kita buktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Pernahkah kalian mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari cerek? Dari mulut cerek keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan sebagai berikut. Yang pertama, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-lama akan habis. Yang kedua, minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka dalam waktu yang lama akan berkurang isinya. Dan yang ketiga yaitu baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Anak-anak, lakukan percobaan berikut di rumah dan berhati-hatilah ketika melakukan percobaan. Tujuan dari percobaan ini yaitu mengamati perubahan wujud benda, alat dan bahan yang digunakan. 1. Kompor spiritus atau kalian bisa menggunakan kompor. 2. Panci yang tertutup. 3. Dudukan pembakar. 4. Air secukupnya. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, tuangkan air ke dalam panci. Selanjutnya, siapkan kompor spiritus dan dudukan, kemudian nyalakan. Kalian juga bisa menggunakan kompor. Setelah itu, nyalakan kompornya. Dan ketiga,
Panaskan air dalam panci tanpa ditutup di atas kompor spiritus. Berilah tanda tinggi permukaan air pada dinding panci. Yang keempat, tunggu beberapa saat sampai terlihat ada sesuatu yang keluar dari permukaan air bergerak melayang ke udara. Yang kelima, setelah beberapa saat, tutuplah panci rapat-rapat. Yang keenam, bukalah tutup panci dengan hati-hati. Lihatlah dan perhatikan sesuatu yang terdapat pada tutup panci. Selanjutnya, panaskan air dalam panci tanpa ditutup lagi. Kemudian, bandingkan jumlah air dalam panci dengan jumlah air pada waktu awal sebelum dipanaskan. Lihat tanda tinggi permukaan air pada dinding panci. Anak-anak, kesimpulan dari percobaan kita kali ini yaitu dengan penguapan, air akan berubah wujud menjadi uap. Anak-anak, selain percobaan yang pertama, kalian juga bisa melakukan percobaan yang kedua. Alat dan bahannya yaitu yang pertama sapu tangan, yang kedua air dalam mangkuk. Dengan cara kerja, pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua celupkan sapu tangan ke dalam air, yang ketiga jemur sapu tangan di bawah terik matahari, dan yang keempat amati sapu tangan setelah dijemur. Jika kalian tidak menemukan sapu tangan di rumah, kalian bisa menggunakan baju atau kaos atau celana yang kalian miliki. Anak-anak, kesimpulan pada percobaan yang kedua yaitu sapu tangan basah karena mengandung air. Saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi uap air. Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan menjadi kering. Percobaan ini membuktikan pada penguapan terjadi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Anak-anak, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang sudah mendampingi Ananda dalam belajar kali ini. Anak-anak, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajarmu dan kembalikan ke tempat semula agar ruang belajarmu menjadi rapi. Jangan lupa juga untuk berdoa setelah belajar. Terima kasih, tetap semangat dan patuhi selalu protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.